Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang teman-teman. Tema video kali ini adalah Who are the users? Mengenai proto-persona. Apa sih proto-persona itu? Kebanyakan persona atau aktor, gampangnya, dibuat berdasarkan proses riset yang komprehensif selama berbulan-bulan lamanya dengan anggaran yang besar. Namun setelah persona tersebut dibuat, persona tersebut menjadi tidak fleksibel untuk dirubah karena kita tahu upaya besar yang telah kita habiskan untuk mewujudkannya. Dalam konsep Lean UX, proses-proses pembuatan persona dilakukan sebaliknya, dan konsepnya dilakukan dengan lebih cepat. Jadi kita menggunakan konsep Lean UX. Konsep ini dinamakan proto-persona. Proto-persona ini adalah gambaran tercepat mengenai siapa yang menggunakan produk kalian dan apa alasan mereka menggunakannya. Masing-masing anggota tim dapat menuangkan asumsi mereka di atas sebuah kertas mengenai profil para users. Lalu seiring dari berjalannya riset yang akan kalian lakukan, kalian dapat memahami seakurat apa sih itu, serta tebakan awal kalian mengenai persona ini dan sejauh mana hasil ini dapat diadaptasi dengan desain yang kalian buat. Langkah-langkah menggunakan konsep Lean Persona berdasarkan buku teks karangan Jeff Gotthell adalah sebagai berikut. Siapkan beberapa lembar kertas untuk menuangkan ide-ide kalian mengenai personal yang merepresentasikan users dari produk kalian. Gambar 4 kuadran di atas kertas dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian yang pertama adalah nama dan gambar. Gambarkan secara kasar, gak perlu bagus-bagus, yang penting jelas dan informatif. Sebuah karakter personal yang kalian asumsikan beserta dengan namanya. Yang kedua, di kuadran kedua, tuangkan perilaku dan informasi demografis dari persona. Di kedua ini, berikan informasi demografis secara spesifik yang berhubungan dengan behaviors users. Contohnya, dalam hal ini mungkin informasi tentang usia tidak terlalu berpengaruh terhadap behaviors users, melainkan informasi mengenai operating system yang akan atau yang mereka digunakan, seperti iOS atau Android. Mungkin akan lebih cocok menjelaskan bagaimana users akan berinteraksi dengan produk yang akan kalian buat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dan frustasi. Di kuadran ketiga ini adalah di mana kalian menempatkan kebutuhan serta frustasi para users dengan produk yang telah kalian buat atau peluang produk yang ingin kalian tawarkan. Kemudian di kuadran keempat, kuadran terakhir, silahkan kalian tuangkan solusi potensial.
Bagian kanan bawah ini berisi solusi potensial dari kebutuhan dan frustasi yang sudah kalian jelaskan di kuadran 3. Sekarang lihat gambar berikut. Sebagai contoh dari hasil kreasi personal dari tutorial yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jadikan gambar ini sebagai panduan kalian untuk persona yang akan kalian buat nanti. Nah, setelah kalian sudah cukup jelas dengan gambaran users dari persona-persona yang telah tim kalian buat nantinya, sekarang saatnya kalian berpikir mengenai strategi, fitur, dan service untuk dapat meraih hasil yang diinginkan oleh para users. Coba kita lihat gambar berikut ini. Tuangkanlah ide kalian secara spesifik untuk dapat merealisasikannya di dalam tabel hipotesis ini. Setelah tabel hipotesis ini selesai, kalian sudah selesaikan, kalian dapat beralih ke proses selanjutnya, yaitu mendesain. Exercise ini sangat efektif untuk mencapai kesepakatan dan visi misi bersama dengan anggota tim lainnya untuk membuat produk yang menjawab kebutuhan users. Jadi, tidak hanya membangun empati, tapi juga membangun kolaborasi serta alignment. Sekarang kembali lagi ke exercise awal kita, yaitu mengoptimasi proses checkout di situs e-commerce favorit kalian. Pertama adalah buatlah 4 persona dari satu e-commerce favorit kalian. Coba kalian buat 4 personanya kalian anggap dapat merepresentasikan e-commerce tersebut. Kemudian tuliskan behavior apa saja yang dapat memengaruhi proses checkout mereka. Pilih satu e-commerce yang kalian sukai dan akan kalian pakai pada setiap exercise selanjutnya. Exercise yang kedua, tulislah fitur-fitur apa saja yang berpotensi pada user tersebut di dalam hipotesis. Pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kalian tanyakan di tahap-tahap dalam product development proses. Pertanyaan ini kalian buat, pilihlah pertanyaan yang bisa membantu kalian mengenal lebih jauh mengenai produk yang akan kalian kerjakan. Oke, untuk pertemuan kali ini, video kali ini, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila dari saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.